Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan melanjutkan pelajaran kita tentang yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang materi as-sakan, tempat tinggal. Dan sekarang kita akan melanjutkan kepada mulakhasut tarakib, yakni kesimpulan dari beberapa susunan atau kaidah yang digunakan dalam materi as-sakan. Yang pertama adalah uridu. Uridu ini digunakan ketika kita menginginkan sesuatu. Uridu sitaratan, saya ingin korden. Uridu arikatan, saya ingin sofa. Misal saya ingin buku, uridu kitaban. Uridu qalaman, saya ingin bolpen. Uridu baitan, saya ingin rumah, seperti itu. Nah, jadi ya uridu di sini saya ingin. Kemudian yang kedua adalah hal. Apakah hal taskunu fi baitin? Apakah kamu tinggal di rumah? Jadi di sini taskunu itu adalah kamu tinggal, ya. Kalau misalkan perempuan biasanya digunakan ya nun di belakangnya. Hal taskunina, seperti itu, ya. Jadi disesuaikan. Kemudian yang ketiga adalah jawaban na'am atau la. Jadi kalau pertanyaannya hal, maka jawabannya itu bisa na'am, bisa la. Kalau na'am itu biasanya jawabannya sama dengan pertanyaannya. Hal taskunu fi baitin? Na'am, askunu fi baitin. Di sini jadi hamzah, ya. Askunu fi baitin. Tapi kalau la, maka jawabannya adalah berbeda. Hal taskunu fi baitin? La askunu fi syaqqah. Seperti itu. Biasanya kalau hal jawabannya itu mesti ada dua ini. Kalau tidak na'am pasti la. Kemudian yang keempat di sini adalah ingin mengungkapkan jumlah yang ada di suatu tempat, jumlah barang yang ada di suatu tempat. Misal di sini adalah fi syaqqa salasu ghurafin. Di apartemen ada 3 ruang, seperti itu. Kalau misal di tas ada 3 buku. Fil hakibah itu tas. Fil hakibati salah satu kutubin, begitu. Jadi di sini ingin menyampaikan atau mengungkapkan benda dalam suatu tempat. Misal di kelas ada seorang ustadz, misal ada begitu. Fil fasli ustadzun, seperti itu. Fil fasli talibun, seperti itu, ya. Nah, di sini yang kelima, di sini ditambah dengan min fadlik, itu artinya minta tolong sebenarnya. Jadi di dalam bahasa Arab itu biasanya min fadlik itu diletakkan di belakang, tapi juga boleh juga diletakkan di depan. Uridu syaqqah min fadlik. Permisi, jadi seperti itu. Min fadlik itu bisa artinya permisi, seperti itu, ya. Kalau kalian misalkan ingin bantuan seseorang, misal atau ingin bertanya, boleh menggunakan min fadlik dulu, min fadlik, seperti itu. Kemudian yang keenam, di sini ingin menyampaikan posisi tempat. Asyaqqa fid dauril awal, apartemen di lantai pertama. Asyaqqa fid dauril tsani, begitu. Jadi menggunakan fi itu untuk mengungkapkan posisi suatu barang. Nah, yang ketujuh di sini adalah ingin menanyakan jumlah. Kam, berapa. Kam ghurfatan, berapa ruangan. Fi syaqqa, yang ada di apartemen. Jadi di sini kam, kemudian di sini ini bendanya bentuknya tunggal, ya. Misal ada berapa siswa di kelas. Kam taliban fil fasli, seperti itu. Kemudian ada berapa orang yang ada di rumah. Kam syakhsan fi baitin fil baiti, begitu.
Ada berapa buku yang ada di dalam tas? Kam kitaban fil haqibah, seperti itu. Jadi itu untuk menggunakan ketika kita ingin bertanya berapa. Nah, di sini yang ketujuh adalah ladaina. Di sini ladaina itu kami memiliki. Jadi di sini ya. Kalau misalkan di sini ingin kami, nah di situ biasanya ada orang penjual itu, saya memiliki barang-barang yang bagus, begitu biasanya menggunakan ini. Ladaina baitun jamil, saya punya rumah yang indah. Kami memiliki rumah yang indah, seperti itu. Jadi mau menawarkan, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka mempunyai barang, itu menggunakan ladaina. Kemudian di sini ada jamilun, indah. Jadi ini disesuaikan. Kalau di sininya ini tidak ada tak marbutohnya atau di sininya mudzakkar, maka jamilnya juga harus mudzakkar ya. Ladaina baitun jamil, furnun jamil, sakhonun jamil. Nah, tapi kalau yang ke-9 ini adalah di sini jamilatun. Kenapa? Karena yang sedang disifati itu adalah muannats atau bersifat perempuan. Perempuan itu kalau jenis kelamin, kalau orang itu walaupun tidak ada tak marbutohnya tidak apa-apa. Misalkan namanya Zainab, itu adalah perempuan, maka di sini jamilah juga. Tapi kalau misalkan benda, biasanya itu kalau perempuan itu ada tak marbutohnya, ada tak bulatnya, itu menunjukkan bahwa kata tersebut adalah muannats, seperti itu. Maka sifatnya pun juga harus disesuaikan. Kalau barangnya itu mudzakkar, maka sifatnya harus mudzakkar. Kalau barangnya itu muannats, maka sifatnya harus muannats. Jadi sifat itu menyesuaikan barangnya. Kalau bendanya yang disifati itu mudzakkar, maka dikasih sifat yang mudzakkar. Begitupun kalau muannats, maka dikasih sifat yang muannats, seperti itu. Kalau yang ke-10 di sini ingin menanyakan posisinya di mana, ada di mana, begitu. Fi ayyi daurin asyaqqa, di lantai berapa apartemennya ada di lantai berapa, boleh juga. Fi ayyi ghurfatin as-sallaja, fi ayyi ghurfatin as-sallaja, kulkas ada di ruang apa, ada seperti itu, di ruang mana, begitu. Fi ayyi baitin al-ghurfa, ruang kamarnya ada di mana ya, maksudnya itu ada di rumah yang mana, seperti itu. Jadi itu fi ayyi daurin, fi ayyi kemudian barangnya, seperti itu ya. Misal kalau mau tanya kamu sekolahnya di sekolah apa, seperti itu. Fi ayyi madrasatin darasta, begitu. Kamu belajarnya di sekolah mana, seperti itu. Fi ayyi, jadi begitu. Nah, inilah beberapa kesimpulan daripada tarkib yang digunakan pada materi as-sakan. Silahkan kalian dengarkan, kalian simak. Jika tidak paham, kalian bisa tanyakan. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkannya pada minggu depan. Semoga bisa difahami. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.